berhak disembah. Cuma manusia lagi-lagi lupa. Ya, kita harus banyak-banyak mengingatkan. Makanya di dalam surat Al-Asr, illal ladzina amanu, semua manusia itu merugi, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa 'amilus shalihat, yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan yang saling menasehati dalam hak dan dalam kesabaran. Karena memang harus saling menasehati, saling mengingatkan satu sama lain. Ya, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan kita di dunia yang kata Rasulullah singkat ini. Rasulullah satu ketika tidur beralaskan tikar jamaah Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar melihat, ketika ada urusan Rasulullah dibangunin begitu sama Sayyidina Umar. Bangun Rasulullah, masih ada nyeplak di sini Pak, bekas tikernya. Sayyidina Umar sedih melihat seorang pemimpin muslim yang pengikutnya banyak, yang luar biasa besarnya ketika itu, pemimpinnya tidur di atas tikar. Dan Kaisar Romawi, Kisra, raja-raja yang waktu itu sedang berkuasa, baik dari Romawi, Persia atau raja-raja kecil di sekitar Jazirah Arab, itu kehidupannya udah luar biasa mewah. Sayyidina Umar melihat Rasulullah SAW itu sedih. Akhirnya tanya, kalau memang kamu mau ya Rasulullah, kalau engkau ridho dan mengizinkan, akan kami carikan tempat tidur yang layak, nanti para sahabat yang ngurus. Rasanya begitu. Apa kata Rasulullah? Mali wali dunia. Saya nggak ada urusan dengan dunia, wahai Umar. Ini ingin menggambarkan, kita ingin coba lihat menggambarkan bagaimana dunia di hadapan Rasulullah. Mali wali dunia illa karakibin. Saya nggak ada urusan dengan dunia, wahai Umar. Dunia itu bagi saya illa karakibin, kehidupan dunia itu seperti seseorang yang melakukan perjalanan, istadhallat tahta syajarah, kemudian istirahat, bernaung di bawah pohon. Lagi dalam perjalanan, bernaung di bawah pohon. Tsumastaraha wa tarakaha, bernaung di bawah pohon, ibarat perjalanan orang kemudian mau bernaung di bawah pohon, dia istirahat, duduk-duduk, yang menghilangkan penat sebentar. Tsumastaraha wa tarakaha, kemudian setelah itu meninggalkan. Nah, gambaran tentang dunia seperti tadi, seperti bernaung di bawah pohon tadi, istirahat sebentar, wa tarakaha. Berbiasa bahasanya lagi, singkat, menggambarkan singkatnya dunia. Istadhallat tahta syajarah, tsumastaraha wa tarakaha. Melakukan perjalanan, istirahat sebentar, bernaung, kemudian meninggalkan tempat di mana dia baru saja bernaung. Gambaran tentang dunia sesingkat itu. Memang kita meminta kepada Allah, ya Allah, jangan sampai nih perjalanan dunia yang singkat malah merugikan perjalanan kita yang sebenarnya panjang setelah ini. Perjalanan kita yang panjang malah setelah ini, bukan di dunia. Ya akan, cuma sayangnya perjalanan yang panjang itu tergantung bagaimana perjalanan kita di dunia ini yang pendek, yang singkat ini. Jadi kebanyakan orang, mudah-mudahan Allah selamatkan kita, tidak menyadari itu, sehingga ketika di kehidupan dunia ini banyak yang kemudian melewati batas-batas sehingga lupa bahwasanya perjalanan yang sebenarnya nanti setelah ini, yang panjang itu malah setelah ini. Dunia itu singkat. Maka kata para ulama, dunia
wa akhtar. Dunia itu dari sekian banyak fase yang kita lewati, dunia itu yang paling singkat, yang paling ringkas masanya, tapi dia paling penting karena dia proses fase yang singkat itu adalah bagaimana kemudian menentukan nasib perjalanan kita selanjutnya. Semoga Allah menyelamatkan kita dan membimbing hati kita ya, dalam perjalanan kehidupan kita. Kita berharap Allah ridho dengan amal-amal kita. Kita berharap Allah merahmati segala amal saleh yang kita kerjakan sehingga rahmat itu mampu mengetuk pintu surga Allah dan kita bisa masuk dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tidak lupa pula kami curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nabi yang menjadi panutan tauladan untuk kita. Jadi apapun dan siapapun kita, coba hadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Berusaha semaksimal mungkin. Nah, dengan kita gampangnya beginilah. Kalau kita lagi dalam kehidupan itu senantiasa hadirkan Rasulullah. Kalau kita lagi banyak banget masalah nih, ya kan kita ingat kepada Allah nih, ya kan. Kalau mau menyelesaikan masalah misalnya, kira-kira kalau Rasulullah hadir di sini, nasihat apa yang akan Rasulullah berikan? Kira-kira apa yang akan Rasulullah kerjakan dalam kondisi seperti saya? Sehingga kita bisa ya setidaknya berusaha semaksimal mungkin menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita. Karena mau gak mau, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Karena itu udah satu hal yang sudah Allah tentukan. Kalau kalian mencintaiku, kata Allah dalam Al-Quran, maka ikuti Muhammad. Karena Rasulullah adalah penuntun bagi kita semua, membimbing bagi kita semua. Itulah sama juga. Kemudian para sahabat menjadi generasi terbaik itu karena apa? Ya karena benar-benar mengikuti Rasul. Walaupun gak ada 100% ya Bapak ya para sahabat, tapi semua orang di kalangan sahabat itu selalu saling bertanya. Sayyidina Abu Bakar ketika Rasulullah sudah meninggal, beliau bertanya kepada anaknya Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidah Aisyah istri dari Rasulullah. Tanyalah Sayyidah Aisyah, adakah amalan yang belum saya kerjakan? Yang dicatat sama Sayyidina Abu Bakar. Tanya Sayyidah Aisyah, adakah amalannya kira-kira yang Rasulullah waktu masih hidup? Ya. Saya nih, kamu sebagai bapak, saya sebagai bapak kamu nih, kamu kan sering lihat Rasulullah. Tanya ke Sayyidah Aisyah, adakah amalan yang belum saya kerjakan? Dicatat sama Sayyidina Abu Bakar apa aja, biar beliau bisa mengikuti semaksimal mungkin Rasulullah SAW. Tanya gitu. Maka satu ketika pernah ditanya, pernah dijawab sama Sayyidah Aisyah, ada wahai bapakku, dulu waktu Rasulullah masih hidup itu di pinggiran kota Madinah itu ada Yahudi yang setiap hari itu mencaci Rasulullah. Tinggalkan Muhammad, jauhi Muhammad, dia enggak waras. Tapi Rasulullah senantiasa setiap hari bawain makanan, ngasih ke orang Yahudi tadi, karena Yahudi tadi buta dan lemah. Kasih makanan sama Rasulullah setiap hari sebelum Rasulullah meninggal. Sepanjang beberapa waktu sebelum Rasulullah meninggal kasih makan. Dihalusin dulu sama Rasulullah. Akan disuapin juga. Padahal orang Yahudi itu lagi mencaci Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berinisiatif untuk ikutin Rasulullah, bawa makanan, ngasih makanan. Sambil masih orang Yahudi itu masih mencaci Nabi Muhammad, tinggalkan Muhammad dan seterusnya. Terus tanya, lama kamu tidak datang? Iya, saya baru datang lagi. Terus kata Yahudi tadi,
kamu ini bukan orang yang biasa ngasih makan saya. Orang yang biasa ngasih makan saya itu ngasih suapannya lembut, gitu. Ngasih makannya lembut. Terus Sayyidina Abu Bakar langsung nangis, teringat dengan Rasulullah. Sambil bilang ke Yahudi tadi, ya benar wahai orang yang pernah ditolong oleh Rasulullah, sebetulnya dia sudah meninggal. Rasulullah sudah wafat. Kemudian kaget orang Yahudi tadi, nah ternyata yang selama ini ngasih makan dia itu adalah orang yang setiap hari dia caci, dia maki. Kemudian akhirnya Yahudi tadi bersyahadat di hadapan Sayyidina Umar. Dan itu ya sahabat Nabi. Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab, anak dari Sayyidina Umar, adalah sahabat Nabi yang paling gencar sekali di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Gencar sekali. Apapun yang Rasulullah lakukan, apapun yang Rasulullah kerjakan, apapun yang Rasulullah, bahkan Rasulullah makan dan jalan di mana Rasulullah jalan diikuti sama Sayyidina Ibnu Umar. Ya. Saking apa? Saking ingin mengikuti ittiba'u sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Yang luar biasa. Maka ketika wafatnya Rasulullah, kehidupan para sahabat itu terasa hampa. Banyak yang merasa benar-benar kehilangan, bukan cuma sekedar kehilangan. Ya, sebagian mereka bahkan merasa kehilangan sebagian besar kehidupan mereka. Ini kita pernah cerita juga bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah sepeninggal Rasulullah itu, Bilal bin Rabah hijrah Bapak-bapak sekalian ke Syam. Enggak kuat berada di Madinah, enggak kuat beliau. Ada beliau setiap pagi orang yang paling sering bertemu dengan Rasulullah. Biasa pagi-pagi, ya Rasulullah bangun, waktu subuh udah deket, ya Bilal azan. Bayangin setiap hari. Ya Rasulullah bangun, bentar lagi mau subuh, ya Bilal azan. Tiap hari. Seperti kalau Rasulullah, Sayyidina Bilal hijrah ke Syam, bawa ke keluarga-keluarganya, keluarga-keluarganya dibawa. Karena apa? Gak kuat ditinggal sama Rasulullah. Bayangan Rasulullah itu masih terus. Azan Sayyidina Bilal udah gak kuat lagi. Lama beliau pergi meninggalkan kota Madinah. Bukan karena mau meninggalkan kota Madinah benar-benar, bukan. Cuma biar beliau itu gak kuat banget berada di kota Madinah. Bahkan sampai satu ketika udah lama beliau ke kota Madinah, beliau dipimpin sama Rasulullah. Mahadal jafa ya Bilal. Hai Bilal, apakah keras hatimu gak mau mengunjungiku di Madinah? Bahasanya. Dipimpin begitu, Bilal bangun langsung ajak keluarganya, ayo kita ke Madinah. Berziarah ke sana, maksudnya berkunjung ke kota Madinah. Keluarga datang. Pas begitu datang ke Madinah, para sahabat pada senang. Bilal datang. Ada lagi yang lebih senang bapak-bapak sekalian, cucunya Nabi Hasan dan Husain. Senang banget Bilal datang. Hasan dan Husain bedanya 1 tahun bapak-bapak sekalian. Hasan lahir, setelahnya 1 tahun kemudian di tahun berikutnya Husain lahir. Cucu kesayangan Nabi. Nabi ini cucu laki-laki. Yang kita tahu ya bahwasanya Nabi Muhammad pernah punya anak laki-laki, tapi semuanya meninggal dalam usia balita. Bahkan ketika Rasulullah meninggal anak beliau, kalau misalnya yang Ibrahim, kan nama anak beliau kan ada Abdullah, ya, nama apa namanya, yang ada 3 gitu ya. Qasim, makanya beliau disebutnya Abdul Qasim, salah satu panggilan beliau. Abdullah, dan yang satu lagi namanya Ibrahim. Ketika anak beliau yang namanya Ibrahim meninggal bapak sekalian di tangan beliau,
itu ada satu orang yang benci banget sama Nabi, senang malahan. Biar kita tahu nih, ada orang yang bencinya sampai sebegitu bencinya sama Rasulullah. Mungkin bapak-bapak tahu, dia adalah Abu Lahab, anak Nabi, lagi meninggal dalam gendongan Nabi. Dia malah ngomong yang enggak. Rumahnya kan enggak jauh dari Nabi. Dia bilang apa? Muhammad, aku tahu, ya, terputus karena sudah terputus karena yang namanya anak laki-laki kan yang akan membawa nasab, terputus nasab. Nah, sedih Nabi. Ketika Nabi sedih, akhirnya Nabi mendapatkan wahyu dari Allah yang mungkin suratnya kita sama-sama paham. Bagian daripada tasliyatan di Rasulullah SAW. Jadi memang ada beberapa ayat yang turun kepada Nabi sebagai penghibur daripada duka lara Rasulullah yang dihadapi oleh Rasulullah. Sama seperti Wadduha itu juga bagian daripada surat yang turun untuk menghibur Rasulullah. Wadduha wallaili idza saja dan seterusnya. Dan salah satu ayat yang untuk menghibur kesedihan Rasulullah itu adalah surat yang turun pada saat Nabi dihina oleh orang itu, ya, yang membenci Rasulullah, itu surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Memang anak laki Nabi semuanya meninggal itu Nabi sedih. Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah memberikanmu banyak sekali anugerah. Al-Kautsar itu bisa dua makna. Yang pertama adalah telaga yang dimaksud Al-Kautsar, dan Al-Kautsar juga secara bahasanya banyak karena Rasulullah diberikan nikmat yang sangat banyak. Al-Kautsar yang pertama yang artinya telaga adalah nanti semacam ujung daripada sebuah sungai di surga itu ada telaga namanya Al-Kautsar. Ya, seseorang yang minum air daripada air telaga Kautsar tadi itu tidak akan pernah haus setelahnya. Nah itu justru malah diturunkan surat Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Justru yang mencacimu, justru yang memakimu ialah yang terputus nasabnya, terputus dari rahmat Allah. Kalau tafsirannya secara asbabun nuzulnya terputus, maksudnya nasabnya, tapi secara umum terputus dari rahmat Allah. Orang yang mencaci Nabi, dan benar, ya, malah anaknya Abu Lahab nggak ngikutin ajaran bapaknya, ya. Malah ada anaknya yang masuk Islam, Nah, ketika anaknya masuk Islam, sahabat Nabi kalau sholat lihat-lihat, nah, ada anaknya Abu Lahab ini. Kalau seandainya ada, beliau nggak baca surat Tabat Yada Abi Lahab wa Tab, menjaga perasaan anaknya. Itu saking menghargainya sahabat Nabi. Memang bapaknya yang kurang ajar gitu, tapi anaknya iman. Makanya kalau mau sholat, para sahabat kala itu melihat dulu ada kan anaknya Abu Lahab. Kalau ada, jangan sampai ngebaca surat Tabat Yada Abi Lahab wa Tab ma'agna anhu maliya. Sekafir-kafir bapaknya tetap aja dia bapaknya. Jadi para sahabat menjaga perasaan. Itu yang rahmatullah, ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa berittiba sunnati, ya, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita lanjutkan pembahasan tentang subbab dari babul janaiz. Ini masih panjang, cukup panjang memang babnya babul janaiz. Ya, subbabnya adalah as-salatu 'alal mayyit, ya, salat kepada menyolati, bab menjelaskan tentang sholat kepada mayit atau sholat jenazah kalau dalam bahasa kita ya. Hukmuha sudah digambarkan sedikit tentang hukumnya. Minal muttafaq alaihi baina a'immatil fiqhi anna sholata 'alal mayyit fardu kifayatin. Fardu kifayah.
hukum mensolati jenazah itu adalah fardu kifayah. Bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha wa li muhafadhatil muslimin 'alaiha. Jadi sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna nabiyya kana yu'ta bil rajuli al mutawaffa alaihi ad-dain fa yas'alu hal taraka lidainihi fadlan. Satu ketika Rasulullah didatangi atau Rasulullah diminta untuk menyolati seseorang yang memiliki hutang. Abu Hurairah dalam riwayat ini. Dan Rasulullah bertanya, apakah laki-laki yang meninggal ini memiliki harta sisa untuk membayar hutangnya? Fa in huditha annahu taraka wafa'a shalla. Nah, kalau seandainya dikasih tahu Nabi ini, ya, jadi kalau misalnya ada yang mau disolatin, Nabi nanya dulu, ya punya Nabi, maka Rasulullah langsung nyolatin, Rasulullah. Wa illa, dan kalau seandainya enggak, qala lil muslimin shallu ala sahibikum. Ya silakan kalian sholatin. Ini maksudnya ada saat di mana Nabi memerintahkan para sahabat untuk menyolati dan memimpin sholat kepada orang muslim yang meninggal. Ini walaupun ada sedikit garis bawah ya. Saking ngasih tahunya Rasulullah, ketika seseorang meninggal dunia itu pastikan dia tidak meninggalkan hutang. Bidaini. Jadi kalau misalnya pun dia meninggalkan hutang, pastikan dia punya harta yang digunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Kenapa Bapak-Bapak sekalian? Ini sebelum kita bahas tentang sholatnya. Karena perkara hutang itu adalah perkara yang tidak bisa diselesaikan ketika nanti di akhirat. Sampai si orang yang menghutangi nanti di akhirat itu ridho. Makanya kalau ada yang meninggal itu kan silahkan bagi yang punya kaitan hukum, ada hukum al-adamiyah, urusan-urusan sesama manusia. Kalau misalnya jenazah ini punya hutang, silahkan datang ke ahli waris. Karena ini pasti setaat apapun orang yang meninggal tadi, kalau seandainya dia masih punya tanggungan hutang yang belum selesai, itu akan menghambat langkahnya nanti di akhirat. Apalagi ada orang misalnya benar-benar niat minjem uang atau apapun lah, dengan harapan dia meninggal dia selesai tanggungannya. Akhirnya ada juga kan kasus orang terlilit hutang bunuh diri, karena dia kan mau lari dari tanggung jawab untuk menyelesaikan hutangnya. Ini yang ditakuti oleh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah hati-hati banget. Karena itu akan menghambat dia, langkah dia di akhirat itu akan benar-benar terhambat. Ketika dia sedang dihisab dan ditimbang pada yaumul mizan, apa yang akan dia lakukan ketika ada satu fase di mana tidak ada uang untuk membayar segala hutang-hutangnya? Kemudian yang dimiliki cuma apa? Amal dan ibadah. Sementara kita nggak bisa melangkah meninggalkan urusan tadi, urusan hisab wal mizan tadi, sampai urusan itu selesai. Setidaknya sampai si pemilik hutang itu ridho. Itulah makanya ayat yang paling panjang dalam Al-Quran tentang mencatat hutang piutang. Ini hutang catat. Seumpama pun kita meninggal, setidaknya kalau ada catatan tuh ahli waris kita tahu, oh ini bapak saya punya hutang ini. Walaupun cuma 2.000 hutang, akadnya hutang ya hutang. Walaupun cuma 1.000 rupiah akadnya hutang ya hutang, harus dibayar. Oke, harus jelas. Paling tuh tulis, catat.
Gak usah malu bilang istri kita nih hutang saya ada begini misalnya sebagai istri, sebagai suami bilang nih catatan hutang kita ada sih. Ya bukannya kita takut apa namanya kan dibilang udah mau meninggal lagi saya kasih wasiat hutang. Belum punya firasat meninggal istri yang dibilang takut. Nggak apa-apa tulis ini catatan hutang saya segini. Maksudnya biar tahu, biar istri tahu. Biar nanti keluarga juga tahu. Kan namanya kematian kita nggak pernah tahu kapan. Begitu kita meninggal, berarti kita masih punya utang 5.000 di warung, nggak ada yang tahu tuh. Misalnya, lagi beli bensin gitu kan di eceran, masih uang 50.000 nggak kembalinya pak, nanti aja balik lagi. Udah pulang dulu, misalnya pulang dulu. Nggak ada yang tahu. Meninggal ya orang yang warungnya nggak kenal dia. Itu artinya hati-hati sekarang. Dalam banyak hal kita harus hati-hati. Rasulullah, karena bagian daripada maqasidus syariah, ya, tujuan daripada Allah mensyariatkan ajaran Islam itu namanya maqasidus syariah. Salah satunya adalah hifdzul mal, menjaga harta. Harta itu nggak boleh dicari dengan sembarangan. Harta itu tidak boleh dikelola, digunakan dengan sembarangan. Harta itu tidak boleh dikeluarkan dengan sembarangan. Makanya ada aturannya. Itulah. Nah, makanya ini Rasulullah masih tahu. Tapi walaupun tujuan hadis ini dipaparkan atau dinukil oleh penulis, tujuannya adalah di kalimat terakhirnya shallu ala sahibikum, sholatilah bersama kalian. Maksudnya ini dalil perintah tentang kefardu kifayahannya sholat jenazah. Kan Rasulullah nyuruh itu, ya kan Rasulullah suruh, berarti Rasulullah nggak nyolatin, tapi Rasulullah nyuruh sahabat, sehingga hukumnya nggak wajib, wajibnya nggak wajib ain. Kalau wajib ain pada saat itu Rasulullah masih nyolatin, semuanya disolatin sama Rasulullah. Pada kenyataannya Rasulullah ada saat di mana Rasulullah menyolatin jenazah, ada saat di mana Rasulullah tidak menyolati satu jenazah. Disuruh para sahabat aja yang nyolatin, Rasulullah tidak. Inilah yang menunjukkan bahwasannya sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Kita sudah bahas pertemuan sebelumnya. Fardu kifayah adalah ketika satu orang atau perwakilan kelompok muslim sudah melaksanakannya, puasa koto al-baqun, maka buat yang lain gugur kewajibannya. Yang sudah kita bahas kemarin. Makanya harusnya para orang-orang yang memang misalnya kesibukan gitu, ya, harus memperhatikan masjid, karena sebagian besar pengurus masjid itu sudah menggugurkan kewajiban mereka. Karena kan banyak fardu kifayah yang dilaksanakan di masjid. Adanya pembelajaran TPQ misalnya di masjid ini. Mempelajari Al-Quran itu walaupun sebagian besar hukumnya wajib semuanya, tapi ada hukum di mana mengajarkannya. Mengajarkan Al-Quran itu hukumnya adalah fardu kifayah. Satu tempat misalnya nggak ada sama sekali yang nggak ada proses belajar mengajar Al-Quran di dalamnya, dosa semua. Makanya orang-orang yang mungkin belum tidak punya waktu, sebenarnya semua orang punya waktu, ya, punya kesibukan masing-masing yang kemudian tidak sempat mengurusi masalah umat, setidaknya memberikan support kepada mereka yang ada di masjid, yang ngurusin masjid. Karena banyak hal-hal yang sifatnya fardu kifayah itu dijalankan oleh mereka para pengurus atau jamaah yang senantiasa istiqomah berada di masjid gitu ya. Biasanya mereka itu yang banyak menjalankan fardu kifayah yang kemudian bisa menyelamatkan atau menggugurkan kewajiban bagi sebagian yang lain. As-shallu ala sahibi. Ini menunjukkan bahwasanya sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Ya, tadi yang sholat kifayah itu kalau sudah dilaksanakan sebagian muslim maka gugur. Tapi kalau sama sekali nggak ada yang melaksanakan dalam satu wilayah, sama sekali nggak ada yang bisa pemulasaran jenazah misalnya, sehingga jenazah diam aja jadi apa-apain, bahkan sampai diurus dengan cara yang tidak islami misalnya, dosa semua orang-orang yang berada di wilayah itu, dosa semua karena nggak ada yang mengerjakan. Ini
Ini untuk memotivasi, harus ada orang yang diamanahkan untuk mengurus hal-hal yang sifatnya fardu kifayah atau fardu kifayah. Nah, kemudian sampai di sana kita membahas pertemuan sebelumnya. Fadluha, keutamaannya. Apa keutamaan daripada mengikuti atau mengurus atau mensolati jenazah? Rawa al-Jama' an Abi Hurairah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, kita sudah pernah sempat bahas Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Kenapa? Karena beliau tinggal di samping rumah Rasulullah. Ya, hampir setiap hari lihatin Rasulullah gerak-gerik beliau, sehingga banyak yang nempel sama beliau. Beliau itu ahlus sufah. Ahlus sufah adalah orang yang tinggal di samping rumah Nabi, di samping masjid Nabi. Ada satu ruangan buat ahlus sufah. Tuh, ngelihat buat belajar. Yang kemudian nanti akan menjadi cikal bakal adanya nyantri, begitulah. Buat ilmu. Nah, itu Abu Hurairah tinggal di situ, ahlus sufah. Makanya beliau banyak meriwayatkan hadis karena beliau melihat kehidupan Rasulullah setiap hari. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tabi'a janazatan," barang siapa yang ngikutin jenazah, ya, datang takziah, ada yang meninggal. Takziah itu azza yu'azzi ta'ziyatan. Bukan pakai kata takziah, tapi takziah pakai ain, Bapak sekalian. Maksudnya apa? Datang mengunjungi, ngelus-ngelus, misalnya teman kita yang ditinggalkan atau orang yang kita kenal meninggalkan, ngelus-ngelus bilang, ya sahabatnya, itu namanya takziah. Berusaha menyabarkan, menasihati kesabaran. Ya memang terlepas daripada orang itu nyuruh sabar dari saat meninggal, ya memang berat gitu, tapi setidaknya kehadiran kita ya, menenangkan dia, ikut turut berduka dengan apa yang sedang menimpanya, itu sudah cukup menenangkan orang yang sedang ditimpa musibah. Itu takziah namanya. Jangan kebanyakan di kita takziah datang ya, ngobrol-ngobrol malahan ketawa-tawa, asik sendiri, sohibul musibah. Kalau di Indonesia kan sebutnya sohibul musibah. Kan sohibul musibah itu ya Allah sendiri, karena segala sesuatu itu Allah yang menentukan. Tapi ya bahasa kita begitu kadang-kadang sohibul musibah. Orang yang sedang tertimpa musibah, itu ya. Yang kematian ada yang datang kumpul, tapi ada sebagian yang asik sendiri. Kalau asik sendiri bukan takziah, itu cuma nimbrung aja. Takziah yang benar-benar itu datang nemuin orangnya dulu, ya. Turut berduka, mendoakan si jenazahnya, nemenin gitu. Salah satu tertawa yang dimakruhkan, ya, bisa jadi haram, adalah tertawa di samping mayit, Bapak sekalian. Makruh. Tertawa di kuburan, ya, di dekat kuburan kita tertawa terbahak, itu makruh. Makanya kadang-kadang saya melihat kalau lagi ada yang meninggal gitu kan, yang namanya bapak-bapak gitu kan, ibu-ibu datang takziah, niatnya takziah gitu, ya, ke tempat jenazah. Tapi di situ asik sendiri itu, pulang bapak-bapak yang asik sendiri, ngobrol sambil ya tahu lah ya bapak sekalian, kemudian sambil ngobrol gitu kan, ada gitu, asik sendiri sambil tertawa terbahak-bahak. Sementara di satu sisi ya mungkin husnuzonnya gitu ya, udah dengan mereka di sana, itu sebagai dukungan moral. Tapi kalau kita mau menelisik lebih dalam lagi, secara adat kurang bagus. Mungkin secara moral dalam sosial yang nimbrung di sana sebagai bentuk solidaritas atau sebagai bentuk pedulinya bagus. Tapi secara adat yang tertawa di tengah adanya musibah
apalagi di tengah adanya mayat di antara kita itu, tertawa itu jadi makruh. Karena sejatinya kata Nabi, kalau ada orang yang meninggal itu ya, itu sebagai kafa bil mauti wa'idhon. Kematian itu harusnya jadi nasihat buat kita. Nasihat buat kita yang hidup itu, nih nanti kita bakal meninggal. Jangan banyak senang-senangnya dulu. Dalam Al-Quran gitu, kalau seandainya kita tahu apa yang ada di balik kehidupan itu, di balik kehidupan yang kita jalankan, maka kata bahasa Al-Quran apa? Falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Tertawalah kurang-kurang kita tahu. Kalau seandainya kita tahu tentang kehidupan di dunia ini, seberapa panasnya neraka, seberapa panasnya api neraka, seberapa dahsyatnya azab yang sudah disiapkan, maka falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Orang-orang pasti akan mengurangi tawanya. Mereka akan apa? Banyak nangisnya. Nah, itulah makanya kalau kita lagi datang satu takziah tadi, yang pastikan adabnya diperhatikan. Jangan sampai sibuk sendiri. Apalagi nauzubillah sampai ngomongin si mayitnya malahan gitu kan, itu udah ngomonginnya, kalau ngomongin kebaikan sih nggak apa. Kalau yang diomongin adalah keburukan, udah lagi ditimpa musibah, saudara-saudaranya, kawan kerabat keluarganya, malah diomongin pula dengan yang tidak baik. Nah, bertambahlah sedihnya mereka. Itu yang dikhawatirkan. Man tabi'a janazatan, kata Rasulullah. Man tabi'a janazatan, barang siapa yang mengikuti jenazah, wa shalla 'alaiha, datang ke tempat si mayit, wa shalla 'alaiha, kemudian salat, falahu qirat, maka baginya satu qirat. Pahala satu qirat itu seakan-akan gambaran tentang banyaknya. Makanya kan asgharuhuma mithlu Uhud, yang paling kecilnya seperti gunung Uhud. Maksudnya pahalanya besar banget orang yang biasa mensolati jenazah. Lalu satu qirat. Wa man tabi'aha hatta yufrad minha falahu qiratani. Dan siapa ikut maksudnya datang takziah, ya, ikut nyolatin, setelah nyolatin ya, datang ke pemakaman, hatta yufrad, sampai itu jenazah atau mayit itu diletakkan di liang lahatnya. Hatta yufrad minha falahu qiratani, maka buat dia mendapatkan 2 qirat. Asgharuhuma mithla Uhud, yang paling kecil dari qirat itu seperti gunung Uhud, berarti yang besarnya luar biasa. Ini adalah satu penyemangat ya, bahwasanya ketika seseorang ingin menyolati, datang takziah, nyolat jenazah, kemudian sampai memakamkan, ikut makamin gitu sampai ke pemakaman, itu pahalanya besar. Karena Pak, dalam Allah, umpama kita nih ada orang yang sekitar kita meninggal, orang datang ikut nyolati, orang datang ikut makami, itu kita senang banget. Merasa ada orang yang peduli sama kita, nemenin kita, itu senang banget. Ini salah satu hikmahnya. Sama seperti kita senang ketika ada yang tadi, ketika kita lagi diuji dengan meninggalnya salah satu orang terdekat kita misalnya, kemudian ada orang yang ikut nyolatin, ikut makamin, kita senang. Nah, maka orang lain pun senang kalau kita melakukan itu. Salah satu hikmahnya itu, makanya pahalanya besar. Senang lah. Kita juga senang banget kalau misalnya lagi ada yang sanak saudara kita meninggal tuh, yang datang banyak, yang doain banyak,
yang nyolatin banyak, kita senang banget. Ya, senang banget. Apalagi sampai kita di pemakaman masih banyak yang ikut, tetangga, teman-teman si mayit misalnya, kita senang banget. Nah, ini adalah bagian daripada penyemangat ya, buat Rasulullah. Bagaimana Rasulullah ingin mengabarkan bahwasanya buat mereka yang ikutin pahalanya besar memang. Ya. Selain daripada itu juga mendoakan sesama muslim, ya, mendoakan sesama muslim. Nah, hadis yang selanjutnya juga sama sih, berkaitan dengan jenazah tadi. Warawa Muslim an Khabbab radhiyallahu anhu qala ya Abdullah bin Umar. Ini Ibnu Umar nih. Jadi Ibnu Umar itu panggilannya adalah Ibnu Umar, namanya Abdullah bin Ala tasma' ma yaqulu Abu Hurairah. Bukankah kamu sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah? Yang mana hadis yang tadi? Innahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia itu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja ma'a janazah min baitiha, barang siapa yang ikutin jenazah keluar dari rumahnya, ikutin itu jenazah sampai ke masjid, wa shalla 'alaiha, ya ataupun di rumahnya nyolatin, pokoknya sampai nyolatin, wa shalla 'alaiha tsumma tabi'aha hatta turfan, kemudian ikutin lagi jenazah itu sampai dikubur, kana lahu qira'ani min ajr, baginya adalah 2 qira'ah. Ditegesin lagi sama sahabat, ada sahabat Nabi ya, yang negesin lagi, kullu qiratin mithla Uhud, satu qirat, setiap qiratnya seperti yang paling kecilnya seperti gunung Uhud. Wa man shalla 'alaiha thumma raja'a kana lahu mithla Uhud. Maksudnya dia ngikutin terus. Fa arsala bin Umar radhiyallahu anhuma Khabbab ila Aisyah yas'aluha an qawli Abi Hurairah thumma yarji'u ila fa yukhbiru ma qalat. Kemudian ngutus ya, yang salah satu riwayat tadi diutus kepada Sayyidah Aisyah memastikan benar enggak apa yang dikatakan Abu Hurairah tentang hadis Nabi tadi itu. Ila Aisyah. Kemudian nanya yang diucapkan Abu Hurairah benar enggak tuh kalau orang yang sholatin jenazah kemudian makamin jenazah itu dapat pahala seperti itu, yang misalnya seperti gunung itu benar enggak beritanya? Fayukhbiruhu ma qalat. Kemudian qalat Aisyah, Sayyidah Aisyah berkata, shadaqah. Betul Abu Hurairah. Shadaqah Abu Hurairah. Yang disampaikan Abu Hurairah itu benar. Jadi ini dikuatin nih oleh para sahabat, kabar atau hadis tentang Abu Hurairah yang pertama tadi. Shadaqah Abu Hurairah. Faqala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ini anhuma karena anak dan bapak sama-sama beriman ya. Abdullah anaknya Umar beriman, Umarnya beriman. Makanya di sini katanya radhiyallahu anhuma. Ya, kalau ada radhiyallahu anhu ada sahabat Nabi, cuma ditulisnya radhiyallahu anhu. Ya. Nah itu ada ibnu-ibnunya, berarti salah satu bapaknya berarti enggak beriman. Jadi anaknya aja yang beriman. Nah, kalau Sayyidina Umar kan Abdullah bin Umar yang beriman, Umar bin Khattabnya beriman, makanya disebut radhiyallahu anhuma kepada keduanya. Maksudnya siapa? Abdullah dan Umar. Laqad farratna fi qararin katsiran. Kemudian Sayyidina Umar ini kan belum tahu hadis tentang mengikuti jenazah tadi sampai ke pemakaman. Jadi beliau gak menjalankan itu waktu itu. Maka kata Sayyidina Umar, aduh sungguh kita melewati pahala yang besar itu. Karena Sayyidina Ibnu Umar belum tahu hadis tentang ittiba'u al-janaiz, mengikuti jenazah, atau tadi takziah, nyolatin sampai melaksanakan sholatnya atau menguburkan jenazahnya. Belum tahu, Sayyidina Ibnu Umar belum tahu, sehingga dia menyesal. Laqad farratna fi qararir katsirah. Sungguh kita sudah melewati kesempatan
Gitu kalau para sahabat seperti itu. Yang kalau misalnya kehilangan kesempatan untuk beramal, beliau pada menyesal. Walaupun mungkin hukumnya buat sebagian kita itu sunnah dan seterusnya. Tapi bagi para sahabat ya, harus gencar dalam melaksanakan apa yang sudah dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah keutamaan. Insya Allah nanti selanjutnya adalah surut-surut atau syarat-syarat sholat jenazah. Apa saja syarat-syaratnya, kemudian rukun-rukunnya. Masih panjang sekali, cukup panjang babul jenazah ini. Karena ya memang ini adalah hal yang cukup mendapat perhatian dalam bab fikih ya, tentang kepengurusan jenazah. Yang mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga diri kita, menguatkan kita dalam menuntut ilmu untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Ya, karena memang istiqomah di dalam memperbaiki diri ya, salah satunya dalam thalabul ilmi adalah satu hal yang sangat baik di hadapan Allah. Karena salah satu sabda Nabi, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Baik-baik amal adalah yang dilakukan dengan terus-menerus walaupun itu cuma sedikit. Jadi walaupun cuma sedikit tapi dilakukan terus-menerus, itu Allah lebih senang. Timbang banyak tapi sesekali, ya itu juga senang juga. Kan konteksnya adalah yang paling disenengin sama Allah. Ya yang kayak begitu juga disenengin sama Allah. Tapi yang paling disenengin sama Allah adalah yang dia lakukan secara sedikit, ya, tapi istiqomah terus menerus. Sedekah 1000 setiap hari, apalagi sedekah subuh setiap hari, itu jauh lebih baik daripada misalnya banyak cuma sekali. Itu yang banyak sekali juga bagus, tapi dalam konteks yang paling utama, yang paling disenangi Allah adalah yang sedikit tadi. Karena peluang ikhlasnya jauh lebih besar bahwa sekalian. Kalau sekali kita kasih misalnya 5 juta, nah, sekali kita sedekah bagus kan. Tapi kita bakal ingat terus, saya pernah sedekah 5 juta. Ingat tuh, ya mungkin sampai nanti kita ingat 5 juta. Tapi dengan 1000 bisa setiap hari, 1000 akan ada saat dimana 1 atau 2 1000 yang kita lupa kita pernah sedekah. Nah puncak keikhlasan adalah ketika kita bisa lupa amalan yang pernah kita lakuin. Satu indikasi ya, seseorang berada pada puncak keikhlasan adalah dia bisa lupa dengan amalan yang pernah dilakukan. Ya karena nggak mungkin kalau dalam bahasa akhlak itu sum'ah, nggak mungkin akan terbangkit lagi. Ya sum'ah itu menceritakan amalan. Ya, menceritakan amalan kan karena kita ingat, oh saya pernah sedekah dulu 5 juta. Itu sum'ah namanya, membangkit-bangkitkan atau mengulangi, mengingat-ingatin ya, biar orang dengar bahwa saya pernah beramal. Tapi kan kalau lupa dia nggak ada potensi buat cerita, nggak ada potensi buat ujub. Oh dulu ujub itu nggak cerita ke orang tapi bangga sama diri sendiri dalam hati. Banget ya saya bisa sedekah 5 juta. Ujub itu. Kalau takabur langsung cerita ke orang lain, sombongnya langsung ke orang lain, saya sedekah 5 juta. Tapi kalau ujub lebih halus lagi dalam hati, dia diem. Ih, keren juga saya bisa sedekah 5 juta. Itu ujub. Nggak ada yang tahu, tapi dia bangga sama diri sendiri. Ya. Nah, itu kalau teringat tuh. Tapi kalau lupa, nggak ada alasan dia buat takabur, nggak ada alasan dia buat ujub. Kenapa? Karena dia udah lupa dengan amalannya. Nah tadi dengan melakukan istiqomah banyak itu ya kan 1000. Ada nggak bisa kemudian saya harus sedekah 1000 ya, di hadapan orang cerita tadi saya sedekah 1000 dalam hati juga enggak 1000 biasa aja. Atau mungkin bisa jadi 1000 yang sudah kita sedekahkan itu sudah kita udah lupa kita, itu sudah tersimpan dalam arsip amalan para malaikat tentang catatan kita, aman rapi ya, walaupun cuma 1000 tapi terus wallahu a'lam bishawab.
Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan bimbingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, silakan.